Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat absen apabila dalam tempat kerja terdapat beberapa bagian atau kelompok. Ya, jadi ini berdasarkan permintaan dari pengikut channel saya yang mempertanyakan membuat absen itu terdiri dari beberapa bagian. Contohnya di kantor biasanya terdapat bagian A, bagian B, bagian C, dan dalam satu bagian itu terdapat beberapa orang. Jadi di sini saya akan membuat dan juga permintaan apabila dalam absen itu membutuhkan bukti atau surat keterangan. Contohnya orang yang mengabsen tersebut dalam kondisi sakit atau dinas luar akan disediakan tempat untuk memasukkan atau menginput surat keterangan yang dibutuhkan, seperti surat keterangan sakit apabila yang bersangkutan itu sedang sakit. Jadi langsung saja. Pertama-tama kita buat datanya di spreadsheet, kita masuk ke Google Drive. Selanjutnya pilih spreadsheet yang kosong. Jadi di spreadsheet ini kita buat contohnya yang kita butuhkan dalam absen, tanggal, jam. Jadi di sini saya akan mencontohkan membuat absen di sekolah. Contohnya di sekolah itu terdapat dua bagian, apakah dia sebagai guru atau sebagai pegawai. Jadi kita isi kolom sebagai, nanti di pilihannya kita masukkan dia guru atau pegawai. Selanjutnya nama guru, nama pegawai. Jadi di sini sesuai dengan pilihannya dia akan masuk sebagai guru atau sebagai pegawai nanti. Selanjutnya kita isi status. Jadi di sini statusnya status dalam mengabsen. Jadi kita akan berikan pilihan nanti apakah dia datang, status pulang, statusnya dia sakit, dan dinas luar. Contohnya seperti itu. Kita tambahkan lagi surat keterangan untuk memasukkan data seperti file surat keterangan sakit atau surat tugas apabila dia dinas luar. Kita tambahkan lagi lokasi untuk mendeteksi lokasinya. Oke, data yang kita butuhkan cukup seperti ini. Jadi silakan teman-teman membuat sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kita atur dulu. Oke, jadi data spreadsheet telah kita buat. Selanjutnya kita beri nama spreadsheet ini. Contohnya absen guru dan pegawai. Apabila sudah selesai, kita masuk ke AppSheet untuk membuat aplikasinya. Pilih New App, Start with your own data. Kita masukkan datanya. Nama aplikasi ini contohnya absen guru dan pegawai. Jadi silakan teman-teman membuat sesuai dengan nama absen. Untuk kategorinya kita pilih education and training. Next, kita masukkan data spreadsheet seperti yang kita buat ini.
kita cari absen guru. Ya, ini absen guru dan pegawai. Oke, sekarang data spreadsheet telah kita masukkan. Kita buka di table dulu. Ini yang kita aktifkan hanya update dan add untuk menambahkan dan untuk memperbaharui. Sedangkan untuk delete, untuk menghapus, kita nonaktifkan. Ya, jangan sampai ada data peserta ya, atau orang yang telah mengabsen itu terhapus oleh peserta yang lain. Ya, jadi untuk fungsi delete kita nonaktifkan. Ya, kita masuk ke menu kolom. Kita akan atur pertama-tama untuk menu tanggal. Kita isi dengan tipe date. Ya, tipe date. Dan untuk initial value-nya kita isi dengan today. Ya, sesuai dengan data atau tanggal hari itu. Jadi akan membaca hari pada Android-nya. Ya. Jam kita isi dengan time. Dan untuk initial value-nya kita isi dengan time now. Ya, jam pada saat itu. Oke, selanjutnya fungsi sebagai kita pilih tipe 6, memasukkan pilihan. Jadi di sini kita akan masukkan pilihan apakah dia sebagai guru ataukah dia sebagai pegawai. Kita kunci pilihannya, pilih don. Oke, lanjut ke nama guru ya. Jadi nama guru juga kita pilih 6 untuk memasukkan nama-nama guru. Jadi di sini saya hanya contohkan nama guru si A, si C, si D, si E ya. Kita kunci pilihannya, pilih don ya. Jadi saya hanya contohkan 5 simbol nama guru. Begitu juga nama pegawai, pilih 6. Kita masukkan contoh nama pegawai. Tanya si 1, si 2, si 3, si 4. Oke, cukup 4 saja contohnya. Pegawai selesai. Untuk status ya, ini status kehadiran. Kita pilih 6 juga. Statusnya kita akan masukkan absen. Di absen kita akan masukkan pilihan datang. Jadi akan mengabsen pada waktu dia datang. Itu juga pulang. Saatnya kita tambahkan sakit ataukah dia dinas luar. Oke, kita kunci ya. 6 selanjutnya untuk menu surat keterangan. Ini kita akan pilih apabila kita membutuhkan dalam bentuk file ya, kita bisa pilih file. Tapi apabila kita hanya butuhkan dalam bentuk file gambar ya, kita pilih gambar. Karena sering kita lihat untuk memudahkan saat ini, biasanya untuk surat-surat keterangan kita cukup foto saja.
Kali ini kita akan coba pilih image. Ya, jadi terserah teman-teman mau masukkan dalam atau membutuhkan dalam bentuk file atau membutuhkan dalam bentuk gambar saja. Ya, jadi di sini hanya mencontohkan file yang dibutuhkan dalam bentuk gambar. Ya. Untuk lokasi kita pilih let long. Oke, untuk mendeteksi lokasinya tentunya di initial value kita pilih dengan here. Jadi untuk melihat ini akan terdeteksi sesuai dengan GPS lokasi pada saat mengabsen atau mengisi form ini. Oke, surat keterangan selesai. Selanjutnya di sini untuk menu sebagai ini ada pilihan tadi kita isikan dengan guru dan pegawai. Jadi untuk nama guru dan nama pegawai ini akan kita sembunyikan. Maksudnya di sini akan kita sembunyikan, akan muncul apabila pilihan sebagai guru atau pegawai itu terpilih oleh orang yang mengabsen. Jadi untuk menu nama guru kita masuk ke nota, kita aktifkan fungsi show. Ya, di sini kita akan cari di kolom pegawai sebagai, pada kolom ini sebagai kita perintahkan sama dengan tanda petik 2, dia memilih pilihan guru. Jadi perintahnya di sini pada kolom sebagai dia pilih guru, maka nama guru ini akan muncul. Oke, kita save. Begitu juga pada nama pegawai kita fungsikan rumusonya pada kolom sebagai akan muncul apabila dia memilih pilihan pegawai. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini perintah tulisan pegawai harus sama dengan pilihan pada menu yang kita buat sebelumnya. Ya, nama pegawai kalau di sini huruf kapital, ya huruf kapital juga pilihannya. Kita pilih save. Gitu. Sekarang kita akan coba lihat. Kita save dulu. Oke, kita akan coba lihat. Ya, jadi di sini yang muncul hanya pilihan sebagai, dan untuk nama guru dan nama pegawainya kita sembunyikan. Jadi akan muncul apabila dia memilih pilihan sebagai guru ini, maka akan muncul menu guru. Sini sudah kita munculkan nama guru yang akan dipilih. Begitu juga apabila dia memilih pegawai, pilihan pegawai, maka akan muncul pilihan nama pegawai. Ya, jadi di sini tidak akan muncul bergabung semua peserta dalam satu tempat kerja. Ya, ini bisa kita kelompokkan. Begitu juga dengan ya status di sini, status datang, pulang, sakit, dan dinas luar. Jadi untuk status ini atau menu tampilan seperti ini bisa kita atur seperti di menu status. Kita atur tampilannya dalam bentuk buttons, kita munculkan di luar seperti ini. Ya. Ataukah kita akan munculkan dalam bentuk pilihan seperti yang tadi status. Jadi ini hanya bentuk tampilan. Ya. Auto atau drop down. Ya, kita pilih drop down saja sesuai yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini untuk surat keterangan. Jadi surat keterangan ini juga kita akan sembunyikan. Ya, kita akan sembunyikan, akan muncul apabila di menu status ini dia memilih sakit atau dinas luar. Ya. Jadi contohnya
Di sini untuk surat keterangan kita fungsikan seperti yang tadi, fungsi show pada kolom status. Ya, ini status, dia akan muncul apabila dia sakit. Oke, kita save. Done. Jadi surat keterangan di sini kita save dulu. Oke. Jadi surat keterangan di sini sudah hilang. Jadi dia akan muncul apabila status berada pada pilihan sakit. Contohnya, ya, maka akan muncul pilihan surat keterangan. Oke, selanjutnya untuk lokasi ini akan mendeteksi sesuai dengan lokasi pada waktu mengerjakan absen ini. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ke pengaturan. Apakah kita akan tampilkan? Jadi untuk fungsi show seperti ini, apabila kita akan munculkan pada absen, ini kita akan aktifkan. Selanjutnya untuk editable, apabila kita akan mengunci menu pada absen, contohnya seperti ini, tanggal ini dapat diedit. Jadi untuk mengunci dapat kita nonaktifkan editable-nya. Ya, seperti tanggal, jam juga ini. Dan untuk berikutnya dia sebagai, ya, editable-nya kita fungsikan. Dan untuk require ini, apakah kita akan fungsikan dia wajib diisi atau tidak. Ya, jadi untuk yang lainnya kita harus aktifkan dia posisi wajib. Ya, untuk mendeteksi lokasi ini, fungsi editable-nya kita nonaktifkan sehingga peserta yang mengabsen tidak dapat mengatur posisi lokasi tempat pada waktu mengabsen. Ya. Oke, pengaturan sudah selesai. Kita akan atur tampilannya, masuk ke menu UX. Jadi ini bisa kita pilih dalam beberapa jenis tampilan. Ya, jadi di sini jenis view, maka kita akan fungsikan dalam bentuk form, dalam bentuk table, galeri, dan beberapa pilihan. Jadi silakan teman-teman mengklik dan melihat jenis tampilan pada menu absen ini. Ya, jadi di sini saya akan fungsikan dia hanya sebagai form saja. Jadi silakan ditambahkan sesuai dengan selera teman-teman. Untuk menu brand ini hanya 2 pilihan. Apakah kita akan memilih yang gelap atau yang terang. Di sini ada beberapa pilihan seperti menu logo. Untuk show view name di atas, logonya juga ini kita munculkan atau tidak. Apabila kita tambahkan beberapa view atau tampilan dalam bentuk beberapa jenis pilihan dan kita simpan pada menu, ini kita dapat aktifkan. Tapi kalau hanya satu jenis tampilan saja, ya, ini bisa kita nonaktifkan. Jadi fungsi menu kita nonaktifkan. Oke, selanjutnya option ini untuk mengatur seperti jenis font yang digunakan. Begitu juga besar atau kecil
tulisan atau size text. Oke, ini mengambil gambar pada galeri atau langsung mengambil pada kamera ya, ini kita fungsikan. Oke, kita save. Selanjutnya pengaturan aplikasi ini sudah selesai. Kita akan coba kirim pada Android peserta yang akan menggunakan absen ini. Kita masuk ke user, kita masukkan email yang akan menggunakan. Saya coba masukkan pada salah satu email saya. Selanjutnya kita pilih saya bukan robot. Dan kita send. Oke, kita lihat data aplikasi ini sudah terkirim dan kita akan periksa pada Android. Dan di sini kita buka spreadsheet, tempat pengumpulan data atau data rapornya. Kita buka Android pada email. Ya, di sini sudah masuk. Kita buka. Selanjutnya kita pilih install absen guru dan pegawai. Oke, lanjut install, izinkan. Oke, selanjutnya kita akan coba mengisi pada absen ini dan kita akan lihat data report pada spreadsheet. Kita masuk ke pilihan absen, tanggal terkunci, jam juga terkunci ya. Jadi apabila kita ketuk ini tidak ada respon. Jadi untuk menu tanggal dan jam terkunci, yang kita bisa edit hanya pilihan guru. Apabila kita berfungsi sebagai guru ini ya, maka akan muncul nama guru ya, seperti ini. Oke, apabila kita pilih sebagai pegawai akan muncul nama pegawai. Jadi kita coba isi nama guru si A. Selanjutnya status, kita pilih ya status data. Lokasi akan terbaca secara otomatis. Oke, selanjutnya save. Kita lihat di bagian atas warna merah ada data perekaman, data report yang akan terkirim ke spreadsheet. Oke, sudah hilang dan data spreadsheet sudah terisi sesuai dengan data yang kita masukkan. Kita tambahkan lagi sebagai pegawai, nama pegawai tentunya si 3, status kita pilih sakit, akan muncul menu memasukkan surat keterangan. Kita pilih pilihan, jadi di sini kita akan mengambil foto langsung pada kamera. Kita pilih tag foto atau kita akan mengambil pada galeri. Kita coba pilih pengambilan secara langsung seperti ini. Ya, pilih OK kalau dianggap sudah selesai dan kita kirim. Oke. Kita lihat data pada spreadsheet. Oke, sudah terkirim. Baik, demikian tutorial yang saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.